Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Adik-adik sekalian, kita masuk kepada bahasan yang baru, meyakini qada dan qadar agar melahirkan semangat bekerja. Ini materi yang betul-betul sebenarnya dahsyat ya, lebar sekali. Bang Kevin sarankan nanti untuk lebih clearnya, adik-adik bisa buka di YouTube kajian usul sunnah ya, Al-Ustadz Riyad Bajri hafizahullah ta'ala, part yang ke-6 kalau nggak salah, itu membahas clear tentang qada dan qadar insyaallah. Oke, tapi di sini akan Bang Kevin coba jelaskan semampu Bang Kevin untuk adik-adik semua dalam melahirkan semangat bekerja. Peta konsepnya seperti ini ya, qada dan qadar dipelajari dengan hakikat qada dan qadar, makna iman kepada qada dan qadar, hikmah iman kepada qada dan qadar, meyakini kepada qada dan qadar sehingga melahirkan semangat bekerja. Beriman kepada qada dan qadar adalah masuk pada rukun iman yang keenam. Potongan hadis Jibril dalam kitab Al-Jami' atau Sahih Muslim, atau juga ada bisa dapatkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar Allah, yang buruknya maupun yang buruknya, yang baiknya maupun yang buruknya, yang baiknya maupun yang buruknya. Jadi adik-adik semua di sini harus paham bahwa yang baik ciptaan Allah, yang buruk menurut pandangan kita juga ciptaan Allah. Yang baik menurut pandangan kita ciptaan Allah, yang buruk menurut kita juga ciptaan Allah. Tidak akan terjadi kecuali karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Definisi qada dan qadar ya. Ini khilaf di antara para ulama, ada yang menganggapnya sama dan menganggapnya berbeda ya. Kita baca yang menganggapnya berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qada dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sementara qadar adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar ya. Jadi yang Bang Kevin pahami juga sama, adalah qada adalah penetapan hukum-hukum Allah di dunia, dijadikan gitu loh. Di qada itu dijadikan takdirnya untuknya di dunia saat itu gitu. Sementara qadar adalah penulisan di Lauhil Mahfuz ya, takdir seluruh alam ya, diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini khilaf antara para ulama. Kalau teman-teman tanya Bang Kevin gimana, maka pemahaman Bang Kevin adalah qada adalah ketetapan Allah di muka bumi pada hari ini, dikodok sama Allah, dijadiin sama Allah. Sementara qadar adalah apa namanya tadi, penulisan, kitabah, penulisan ya di Lauhil Mahfuz ya, tentang apa-apa yang terjadi dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Seperti itu insyaallah ya. Tapi yang jelas ya, qada dan qadar adalah maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari dua definisi disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali, itu kan sejak zaman azali ya. Maka ini pemahaman terbalik dari yang Bang Kevin tadi definisikan. Intinya qada itu ketetapan atau keputusan Allah. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Intinya takdir lah ya, ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan dan tidak akan mungkin berubah. Tapi Bang Kevin, kok ada doa yang bisa merubah takdir? Perubahannya itu pun juga sudah Allah takdirkan. Perubahan itu juga sudah Allah takdirkan. Seperti itu. Jadi memahami seperti itu. Prinsip beriman kepada qada dan qadar ya. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk
Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk, ya. Jadi Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Tidak akan terjadi kecuali Allah telah tahu, pasti akan terjadi. Pada hari ini hujan misalnya gitu ya. Ada daun yang jatuh, ada air yang terciprat, semuanya dalam ketentuan dan takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tahu daun yang jatuh dari pohon mana, jatuh di tanah sebelah mana, daun dari pohon apa, air juga yang terciprat di jalanan akan mengenai apa, sebanyak apa kadarnya, Allah tahu sampai mendetail seperti itu. Ya, wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Quran surah Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim pada diri sendiri. Artinya takdir Allah tidak zalim kepada manusia. Takdir Allah tidak zalim. Allah tidak mempunyai sifat zalim, ya. Subhanallah min dzalik. Subhanallah min dzalik, ya. Allah Maha suci dari sifat zalim seperti itu, ya. Justru manusialah yang zalim. Allah sudah kasih tahu bagaimana berkehidupan yang baik, kitanya yang nggak mau mendengarkan, seperti itu. Dalil tentang qada dan qadar dalam Al-Quran ada surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, menurut qadar atau kadarnya atau takdirnya. Yang kedua, surah Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Yang keempat, tidak ada sesuatu, ini Al-Isra ayat 13, yang terakhir At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari. Ini hadis dikenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq. As-Sadiqul Masduq, ya. Hadis tentang penciptaan manusia. Ya. Sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan kehidupannya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sudah diketahui sejak usia kita 120 hari dalam kandungan ibu kita. 120 hari dalam kandungan ibu kita. Di sini ada macam-macam takdir, ya. Ada takdir mu'allaq, di sini takdir yang mutlak maksudnya, takdir yang takdir mu'allaq, ya. Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur dan akhirnya dia belajar dan akhirnya pun jadi insinyur, ya. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapaknya kulit putih, dan sebagainya. Kita nggak bisa milih bapak ibu kita yang mana, kita nggak bisa milih lahir sebagai orang apa, terjadi begitu aja, itu disebut takdir mubrom atau disebut takdir mutlak. Takdir mu'allaq ini lebih kepada takdir ikhtiar yang bisa kita upayakan. Enggak mentang-mentang bisa kita upayakan berarti takdirnya belum terjadi. Enggak. Bagaimanapun upaya kita, dengan maha luas ilmunya Allah telah mengetahui bahwa kita akan berusaha seperti ini dan hasilnya akan diberikan sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Maka setiap orang, kata Nabi Muhammad SAW, akan dimudahkan menempuh jalan takdirnya masing-masing. Bang Kevin ulangi lagi, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan takdirnya masing-masing. Maka seperti itu keadaannya, ya. Jadi bagi mereka-mereka yang terkena virus gay, virus LGBT, virus ini segala macam semuanya ini, nggak bisa beralasan ini kan takdir Allah, ini kan juga ciptaan Allah. Ya, itu namanya takdir kauniyah, qadar kauni. Allah ciptakan seperti itu, ya. Tapi bukan berarti Allah mau kamu seperti itu.
Allah mau kamu berusaha kembali kepada qadar syar'i, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada itu, berjuang melawan apa yang ada kecondongan dalam diri kamu untuk menyukai sama jenis atau menjadi transgender. Tekan ego itu, dahulukan ketaatan kepada Allah untuk tidak seperti itu. Kan itu namanya perjuangan. Ya, itu namanya perjuangan. Mudah-mudahan teman-teman ngerti maksud Bang Kevin seperti apa, tapi intinya tidak bisa kita berserah diri pada takdir yang buruk dalam diri kita. Kita nih tabiatnya memang malas terus, nggak bisa. Lawan malas itu. Jangan coba belajar, coba ikhtiar. Gimana caranya? Lawan. Paling tidak, kalaupun tetap tidak berhasil, maka Allah sudah melihat kita sudah berusaha. Itu cukup. Kisah untuk memahami takdir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang pencuri tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. "Mengapa engkau mencuri?" tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, "Memang Allah sudah mentakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban demikian, Khalifah Umar marah, lalu berkata, "Pukul saja orang ini dengan cemeti, setelah itu potonglah tangannya." Para sahabat lain bertanya, "Mengapa hukumannya diberatkan seperti itu, wahai Umar? Wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Ya, itulah yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala." Ya, maksudnya apa? Dia bisa nggak mencuri, itu bisa jadi pilihan dia, tapi dia milih mencuri. Gitu loh, ya. Tapi kan Bang Kevin sudah ditakdirkan sama Allah, betul. Betul. Tapi ketika dia mau milih, apakah dia sudah tahu ke depannya? Enggak, dia bisa milih yang baik kan. Bang Kevin lagi rekam ini. Dengan handphone misalnya. Handphone ini bisa Bang Kevin angkat, bisa Bang Kevin banting. Ya, seperti itu. Tapi Bang Kevin milih untuk nggak diapa-apain. Itu kan pilihan Bang Kevin. Dengan maha luas ilmunya Allah, maka Allah sudah tahu pada detik ini Bang Kevin lebih memilih untuk mendiamkan HP-nya daripada mengangkat dan membanting HP Bang Kevin sendiri. Andai kata Bang Kevin harus angkat dan banting, maka akan ada konsekuensi baru. Apapun pilihan Bang Kevin pada detik ini, dengan maha luas ilmunya Allah, Allah sudah tahu kita akan memilih ini. Paham ya? Mudah-mudahan difahami, insya Allah. Yang kedua, dikisahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkunjung ke negeri Syam, Syria dan Palestina. Sekarang ada 4 negara, Syria, Palestina, Lebanon, dan Jordan. Beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit sehingga beliau membatalkan rencananya tersebut. Kemudian seseorang tampil bertanya, "Ya, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda menghindar dari takdir Allah?" Umar serta merta menjawab, "Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain." Artinya kalau bisa memilih untuk sehat, kenapa harus menyemburkan diri kepada yang sakit? Jangan seperti orang-orang udah sakit-sakit aja. Enggak. Kalau masih bisa mencegah, lebih baik daripada mengobati. Gitu loh. Kalau sudah kena, ya udah sabar. Kalau masih bisa memilih untuk lebih sehat, kenapa harus memilih untuk menjadi yang sakit? Gitu loh, ya. Lagi-lagi, apapun pilihan kita dengan kemahaluasan ilmunya Allah, Allah sudah tahu apapun yang kita pilih pada detik ini. Yang ketiga, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi SAW bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah." Ya, ikatlah baru tawakal. Kita usaha dulu baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun tetap hasilnya sama, maka minimal bagi kita manusia kewajibannya adalah berusaha, sudah menjalankan kewajiban kita dengan baik, berusaha dengan maksimal. Kunci dulu motornya baru tinggal tawakal sama Allah. Tapi dinyalain, kuncinya gantung, terus hilang, nyalain, ya Allah kenapa begini? Lu ente nggak ngunci. Menjadi produktif dalam memahami takdir. Optimis, manusia memiliki kehendak, ya. Ini dalam Quran Surah Kahfi, boleh beriman, boleh kufur, ya. Boleh fujur, boleh takwa dalam Quran Asy-Syams, tapi konsekuensinya akan ada dimintakan pertanggungjawaban nih di sini, ya. Kita boleh beriman, boleh kufur, boleh fujur nih berdosa ya. Dan boleh juga bertakwa, ya. Kita silahkan pilih. Hiduplah sesukamu tapi kamu akan mati. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hiduplah sesukamu dan kamu akan tetap mati." Ya. Dihisab, diminta pertanggungjawaban. Kita bisa menjadi hamba Allah yang paling soleh, bisa menjadi hamba Allah yang paling durhaka dan durjana. Tergantung gimana kita, ya. Dan setiap orang, lagi-lagi Bang Kevin ulangi, ya,
Apapun pilihannya, Allah sudah tahu itu yang dipilih. Dan kita bisa memilih yang baik. Masalahnya kita nggak tahu apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Maka cobalah terus menjadi hamba Allah yang soleh, sehingga kita sudah mencoba untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ikhtiar, berusaha. Khairun, asal katanya memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, yang kedua, diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya, An-Najm ayat 39 sampai 41. Jadi manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kalau dia coba menghafal Al-Quran, maka ada kemungkinan dihafal Al-Quran. Tapi kalau orang nggak pernah mencoba untuk menghafal Al-Quran, maka mana mungkin ya berharap ilmu laduni? Nggak mungkin, mustahil ya. Tidak ada ilmu laduni. Ya, teman-teman semua, nggak. Intinya kita harus, kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Hanya didapatkan dengan cara belajar. Ya, seperti itu. Yang ketiga, berdoa. Motivasi batin, semangat, bersungguh-sungguh, dan akan dikabulkan. Dalilnya Al-Baqarah 186. Ya, jangan lupa, jangan katakan usaha dulu baru doa. Terbalik, doa baru usaha, tutup lagi dengan doa. Iringi juga usaha dengan doa. Jadi doa, usaha plus doa, tutup dengan doa. Doa yang paling penting. Yang keempat, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, apapun hasilnya, kita sudah berusaha. Dan tidak ada konsepnya istilahnya usaha tidak mengkhianati hasil. Enggak, manusia hanya wajib berusaha, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, ya, kehendak Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Hari ini insya Allah nggak ada tugas. Tolong dikerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan dan jangan lupa absen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.